Siapakah martir Kristen pertama? Sekarang kita bakal masuk ke pelajaran ke-6, judulnya Martir Kristen pertama. Kenapa sih para pemimpin Yahudi ini nggak suka dengan Stefanus yang membuat banyak mukjizat? Apa sih persamaan antara situasi Stefanus dilempari batu ini sama situasi saat Yesus disalib? Halo teman-teman semua, kembali lagi di program Cornerstone Connection bersama aku, Janice, dan teman-teman aku yang sangat cantik. Hai, aku Gerena. Hai Gerena. Halo, aku Mauren. Hai Mauren. Apa kabar? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Janice, apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Oke, nah supaya belajarnya makin seru sama kita, buat teman-teman di rumah nih yang belum punya buku yang ini, yang warna ungu ini, bisa kontak call center dan juga DM ke Hot Channel Indonesia supaya makin seru belajarnya. Jadi Kak, aku mau dong bukunya supaya bisa belajar sama kakak-kakak di Hot Channel gitu kan. Nanti tuh langsung. Yang penting gratis teman-teman, gak usah takut. Jangan takut tiba-tiba diminta bayar kan nggak mungkin ya. Kalau diminta bayar berarti itu bukan dari Hope Channel Indonesia. Itu salah nomor berarti ya. Oke, mantap. Sekarang kita bakal masuk ke pelajaran ke-6, judulnya Martir Kristen pertama. Ada yang tahu nggak nih arti martir? Aku nggak tahu sih. Oke, aku tahu nih. Jadi martir itu orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah karena mempertahankan agama. Wah, nah itu aku baca di internet sih. Nggak apa-apa. Ilmu, bener dong. Oh, kirain emang tahu. Daripada kita tebak-tebakan, mending kita baca dulu nggak sih pelajaran hari ini? Yes, bener banget. Kita baca. Jadi buat yang belum punya buku, gimana tuh? Bisa baca di Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 dan juga Kisah Para Rasul 7 ayat 44 sampai 58. Oke. Siapa mulai ya? Oke, mulai. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampilan beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut Jemaat Orang Libertini, anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dan mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan sebuah tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku, bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu?
Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak. Oke, jadi ceritanya itu tentang Stefanus yang saat itu lagi memberikan mujizat-mujizat kan. Terus ada aja nih orang-orang yang nggak setuju sama dia dan berargumen sama Stefanus. Tapi tetap aja nih mereka tuh nggak sanggup ngelawan Stefanus. Bener ya. Berarti kayak pelajaran sebelumnya, walaupun Stefanus banyak yang nggak setuju, tapi Tuhan bantu Stefanus sehingga dia bisa memenangkan argumen melawan mereka yang tidak setuju. Betul. Yes. Tapi ada nih hal yang benar-benar amazing banget Apa yang tuh? terjadi. Yaitu saat ada orang melihat Stefanus dalam sidang mereka, muka Stefanus tuh sama seperti malaikat. Bersinar-sinar Kayak gitu ya. Bersinar gitu, glowing shining. gitu kali ya. Tapi Wow. intinya bukan itu. Apa itu intinya tuh? Jadi intinya nanti ada di akhir. Oh, ada di Oke. akhir. Oke. Udah keenakan ya aja ya kita berdiskusinya, tapi sebelum kita lanjut, kita ikuti dulu segmen Profesor Kenner dalam Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, melempari dengan batu adalah hukuman yang diberikan untuk berbagai kesalahan dalam sistem hukum resmi Yahudi. Sebagai contoh, dalam hukum yang Tuhan berikan kepada Musa bagi Israel, salah satunya menyebutkan bahwa seseorang bisa dilempari dengan batu apabila menuntun anggota keluarga, sanak saudara, ataupun temannya untuk menyembah dewa asing. Dan perhatikan ini teman-teman, anggota keluarga dari yang melakukan kesalahan, dia yang pertama-tama melemparkan batu kepada orang yang bersalah. Kemudian diikuti oleh masyarakat. Ironis sekali ya teman-teman, Stefanus dilempari batu karena alasan yang sebaliknya, menolak ibadah yang salah dan mengumandangkan bahwa Yesus adalah Mesias dan layak untuk disembah. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kalian mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini sudah hadir bersama kita, one and only Pendeta Denny Tanu. Halo Shalom, pendeta, apa Pendeta, kabar apa pendeta? kabar? Sehat-sehat? Puji Puji Tuhan baik, sehat baik, pendeta. sehat. Puji Tuhan. Baik, kita saat ini akan belajar pelajaran ke-6 kita yang berjudul Martir Kristen Pertama dengan ayat inti dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 10 yang berisi, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Pendeta, tadi kan kita udah kayak baca banyak cerita kalau misalnya Stefanus itu membuat mukjizat nih pendeta. Tapi bertanya lagi kita nih pendeta, kenapa sih para pemimpin Yahudi ini nggak suka dengan Stefanus yang membuat banyak mukjizat? Iya, kembali sebagaimana pasal-pasal sebelumnya dari Kisah Para Rasul, setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, maka murid-murid kan ini bergerak secara cepat dengan tanda-tanda yang mereka rasa nggak mungkinlah dilakukan oleh murid-murid daripada Yesus. Tapi Yesus bisa melakukan itu semua. Yesus bisa membuat segala sesuatunya yang tadinya mereka rasa itu tidak mungkin, murid-muridnya bisa melakukan segala sesuatu. Termasuk Stefanus. Stefanus banyak melakukan mujizat-mujizat, dan orang tentunya yang mendapatkan mujizat itu
bersyukur, bersenang kan. Mm-mm. Nah, kalau seorang itu bersyukur, bersenang karena sudah dapatkan mujizat, maka ya kalau misalnya saya dapat mujizat ataupun misalnya sakit kemudian bisa sembuh, tentu kan keluarga saya juga pasti ngikut dong gitu kan, ya pasti udah cerita si anu dan lain sebagainya. Jadi murid-murid itu melakukan banyak hal termasuk Stefanus yang membuat mereka itu ataupun imam-imam pada waktu itu rasa kok ini jadi satu saingan ya. Gitu. Apalagi ditambah dengan orang-orang di dalam bacaan kita disebutkan libertin ini ya, yang orang-orang dari daerah-daerah lain yang ikut berkomplotan dengan supaya ini habis semua nih pengikut Kristus, supaya kabarnya tidak masuk. Tapi Stefanus tidak takut ya. Di bacaan kita katakan pada waktu mau ditangkap saja mukanya itu bercahaya. Ya, semua orang melihat mukanya bercahaya. Siapapun lihat, termasuk juga pada waktu masuk ke kutipan kita katakan pada waktu masuk ke Mahkamah Agama juga kelihatan mukanya itu bercahaya, ya. Dan tidak ada bisa menghalangi cahaya muka daripada Stefanus yang bisa dilihat oleh banyak orang yang mereka sendiri rasakan bahwa ini sebenarnya orang yang tidak biasa sebenarnya gitu ya. Harusnya mereka itu berbalik untuk bertobat, tapi kan ya mereka justru mengeraskan hati mereka untuk terus melawan setiap pengikut Kristus. Terima kasih pendeta. Jadi walaupun orang Yahudi kasih pressure banyak, tapi karena Stefanus bersama Tuhan, Tuhan bisa membantu dia. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya pendeta. Jadi kalau kita kembali ke masa Tuhan Yesus disalibkan, apa sih persamaan antara situasi Stefanus dilempari batu ini sama situasi saat Yesus disalib pendeta? Iya, kita sudah dikasih tahu tadi bahwa orang yang kalau orang zaman dulu kalau melakukan kesalahan kemudian dilempari batu kan orang yang merasa dirugikan dengan salah orang itu melempari batu, kemudian keluarganya baru orang banyak yang melempari. Jadi kematian Stefanus kan kematian yang juga sebenarnya dilempari batu juga. Ya kita satu batu aja mungkin kena kepala udah rasa sakit, atau kena badan udah rasa sakit. Ini banyak batu yang mereka lempar. Kalau lemparnya biasa gini aja mungkin, kalau lemparnya dengan kebencian yang kan mereka ini benci ya, jadi mereka lempar dengan segala satunya itu akan membuat satu penderitaan juga tentunya. Tapi kan kita tahu Stefanus tidak melakukan perlawanan apa-apa, dia memasrahkan dirinya, bahkan sebelum dia mati dia kasih tahu ke banyak orang pada waktu itu bahwa siapa Yesus yang dia sudah pegang, yang dia sudah sembah, yang dia akui segala sesuatunya. Jadi dia melakukannya dengan pasrah bahwa itu adalah satu hal yang bagi dia bukan satu kerugian. Aduh rugi, Tuhan jadi mati seperti itu. Enggak. Dia justru merasa satu kebanggaan bagi dia bahwa dia bisa memberitahukan siapa Yesus sebenarnya kepada banyak orang, dan walaupun di antara penderitaan yang dia alami, dia yakin bahwa akan ada kebangkitan juga bagi dirinya. Yesus sendiri kan seperti itu ya. Yesus mati di kayu salib juga kan dengan kedengkian orang ya. Bisa bayangin kalau orang marah kemudian dikeroyok rame-rame dengan segala sesuatu kan ya, berbeda dengan orang yang karena hanya satu yang marah kemudian kita yang lain nahan, tapi kalau rame-rame dengan muka bengis ya, muka kejam, muka ingin seperti kalau mau makan dimakan ini orang ya, diterkam diapakan. Kan begitu juga ya. Jadi Yesus pada waktu mau ke perjalanan ke salib seperti itu, sampai ke salib demikian juga dengan Stefanus seperti itu. Tapi kembali bahwa sinar pancaran yang ada pada Stefanus maupun Yesus juga ya pada waktu beradanya itu kan sinar pancaran kepada kemuliaan bahwa Allah sebenarnya bersama-sama dalam kehidupan mereka, bahwa mereka itu mati untuk menyelamatkan manusia, sedangkan Stefanus juga mati untuk memberitakan Injil, dan kita tahu bahwa kematian Stefanuslah mengakhiri
penolakan secara bangsa kepada bangsa Yahudi. Terima kasih banyak pendeta. Oke, pendeta. Ketika Stefanus dilempari batu, Stefanus kan tidak melakukan perlawanan apapun kan. Sedangkan biasanya kalau misalnya kita nih anak-anak muda kalau misalkan udah dilawan pasti bawaannya kayak pengen balas balik. Iya, balik. apalagi kita anak muda ini kurang bisa untuk mengatur emosional. Iya, benar-benar. Jadi kira-kira menurut pendeta, apa sih pembelajaran yang bisa kita aplikasikan dari cerita Stefanus ini? Iya, yang pertama bahwa selama kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Walaupun kita rasakan secara sakit, secara fisik juga sakit, ya kan? Sakit secara tapi mungkin secara mental kita tidak rasakan sebagaimana tubuh kita, sebagaimana tubuh kita. Maksudnya begini, bahwa kita kan merasakan kalau orang naik gunung lah, ya. Gunung kan capek sebenarnya, ngapain sih gunung itu capek. Kalau orang yang tidak suka naik gunung kan ngapain sih capek-capek naik gunung, kan apa semua. Tapi bagi kita yang naik gunung begitu sampai di atas, wah kayaknya hilang semua. Lega. Jadi seperti hal demikian pada waktu kita melakukan sesuatu kepada orang lain, kebaikan pada orang lain, memberitakan pada orang lain siapa Tuhan, maka pada waktu datang hal-hal lainnya, maka saya rasa kita juga bisa menahan emosi kita. Kita tidak bisa nahan karena kita juga belum menyerahkan mungkin sepenuhnya ke Tuhan. Betul. Puji Tuhan ya teman-teman semua. Semoga dari pertanyaan kita yang banyak ini bisa menjawab juga pertanyaan teman-teman di rumah yang mungkin masih bingung nih sama pelajaran kita. Terima juga pendeta yang sudah menjawab pertanyaan kita. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan mengikuti tayangan dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Prasetyo Bayu Nugroho, saya bersekolah di SMA Dharma Putra Advent. Saya sekarang di kelas 10. Perkenalkan, nama saya Marvelus Sirait dari Sekolah Dharma Putra Advent Bekasi, dan saya kelas 10. Halo, perkenalkan nama aku Gabriela Melisa Tumalun. Aku dari Sekolah SMA Dharma Putra Advent Bekasi, dan aku sekarang berada di kelas 11 SMA. Nama aku Triana Melanis Tanggang dari SMA Dharma Putra Advent kelas 11. Mungkin tokoh yang bisa diambil itu Ayub. Jadi ceritanya di sini Ayub dia dicobai oleh iblis kan. Dia ada kehilangan semuanya, keluarganya, hartanya, tapi Ayub tetap menunjukkan kesetiaannya dia kepada Tuhan. Nah itu. Ya, contohnya seperti Daniel yang ditempatkan di lingkungan istana Babel, dan dia yang pernah dijatuhkan dalam gua singa, namun dia berdoa 3 kali sehari. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dan mencerminkan keberanian dan keteguhannya dalam imannya. Nah, di sini ada 3 tokoh yang menurut aku, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana waktu itu mereka disuruh untuk tunduk ke patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, dan mereka itu menolak. Sementara kalau peraturannya, kalau misalkan mereka menolak untuk menunduk kepada patung itu, mereka akan dimasuk ke perapi-apian. Tapi mereka tetap berdiri, mereka nggak ngebau untuk sujud gitu ke patungnya, karena mereka tahu kalau itu merupakan jalan yang salah. Jadi mereka berpikir lebih baik mereka mati dalam Tuhan daripada mereka harus tetap hidup namun sudah berada di jalan yang salah. Mungkin aku ngambilnya Nabi Hosea. Jadi Nabi Hosea itu disuruh oleh Tuhan untuk menikahi istrinya Gomer. Nah, Gomer itu merupakan perempuan sundal. Nah, di zaman dulu tuh nggak ada orang yang mau menikah dengan perempuan sundal. Nah, si Gomer ini tuh ketika menikah dengan Hosea, Nabi Hosea, dia itu sering masih pergi ke Arab, bermalam ke pemimpin kayak penguasa di daerah tempat tinggal mereka.
Nah, tapi Hosea itu mengetahui hal tersebut, cuman dia masih menanyakan kepada Tuhan, apakah benar pilihanmu dan apakah kau harus masih bertahan dengan pilihanmu. Tapi dia tetap bertahan sama pilihannya Tuhan, yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, terus istrinya itu dijual oleh pemimpin, tapi si Nabi Hosea masih membeli dia dan masih tetap setia kepada istrinya Gomer, dan mereka memiliki 3 anak. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Wow, Keren banget ya pendapat-pendapatnya. Setuju aku. Aku setuju sih. Aku juga. Bagus banget. Emang apa? Iya, kalau menurut aku bener sih Daniel. Ayub. Kalian Ayub siapa apa lagi lagi? coba? Siapa lagi? Aku paling suka Ayub sih. Ayub ya? Kamu siapa? Aku Ayub juga sih. Ya, kalau aku Yusuf. Oke. Beda sih. Oke. Nggak apa-apa, tapi kan mempertahankan imannya gitu. Betul. Bener banget. Nah, inilah saatnya kami meminta pendeta untuk memberikan seluruh kesimpulan atas pelajaran yang kita pelajarin hari ini. Oke, kesimpulan pelajaran kita pada saat ini, kita bisa melihat dari kematian Stefanus bahwa dia tidak merasa takut apapun yang menjadi akibat daripada pemberitaannya mengenai siapa Yesus sebenarnya. Setelah dia mengetahui kehidupan Yesus, setelah dia mengenal siapa Yesus sebenarnya, setelah dia menerima Yesus, maka dia juga tidak takut untuk membawakan kepada orang lain. Bahkan ancaman-ancaman untuk hal-hal yang tidak baik pun dia tidak takut. Kita melihat dalam pelajaran kita, pada waktu dia ditangkap sekalipun, kayak dikatakan mukanya saja bersinar yang memberikan bahwa memang Allah memimpin dia. Dan juga banyak hal lainnya yang dia lakukan sepanjang kehidupannya. Jadi pelajaran kita, Martin Kristen yang pertama adalah mengenai Stefanus. Dalam kehidupannya, biarlah kita juga berani untuk memberitakan pada orang lain siapa Tuhan sebenarnya. Di balik itu, kalaupun kita saat ini tidak mengenal Tuhan, pada waktu seorang memperkenalkan kita, mari kita terima Tuhan, agar kita pun boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan dengan bahagia. Amin. Terima kasih pendeta. Terima kasih pendeta untuk kesimpulannya. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, boleh Kak Pendeta mendoakan kami, juga teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari pelajaran Cornerstone Connection. Kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan melalui kehidupan Stefanus. Biarlah kehidupan Stefanus boleh menjadi pelajaran bagi kami bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kami apapun yang kami alami, pencobaan apapun yang datang ya kepada kami, bahwa Tuhan tetap bersama-sama dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menuntun semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, memberkati, melindungi, menjagai mereka yang bersekolah. Tuhan berikan kerajinan untuk belajar, hikmat akal budi dan kepintaran. Dan yang sedang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan serta berdoa kepada Tuhan. Tuhan kiranya boleh menjawab doa-doa mereka, agar mereka pun boleh bersuka, bergembira bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni segala dosa kami berdoa dalam nama Nabi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Jadi pelajaran kita hari ini telah berakhir. Terima kasih Pendeta Benny atas ilmu dan juga pelajaran-pelajaran berharga yang diberikan kepada kita. Dan juga teman-teman Cornerstone yang selalu setia dan menyaksikan Cornerstone. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap saksikan Cornerstone Connection.